Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, para akhwat, para ummahat, dan juga para mustami'in wal mustami'at yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, keberkahan, serta hidayah dan istiqamah untuk senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui dengan keyakinan di dalam hati kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu sangat banyak. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan kepada makhluk-makhluk yang lain itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah seandainya wahai manusia kalian berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa menghitungnya. Dan ternyata nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya diberikan kepada manusia. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang beriman, bukan terbatas hanya kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam ajaran Islam, akan tetapi semua manusia dan bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan rizkinya. Lantas apa yang membuat kita begitu khawatir dengan rizki yang sejatinya itu adalah tugas dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tugas kita hanyalah berusaha, berdoa, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukuri setiap nikmat yang kita dapatkan. Syukur itu kita lakukan dengan hati, para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum. Kita akui bahwasanya ini milik Allah. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak seseorang untuk mengatur fulan, tidak. Akan tetapi semua karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi dari ini, tidak ada yang perlu khawatir ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih indah dari kita, dan tidak perlu jumawa ketika kita lebih indah mendapatkan nikmat dibanding yang lainnya. Dan itu merupakan amanah, harus kita yakini di dalam hati kita, yang artinya amanah pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata bukan hanya diambil, butuh tanggung jawab, butuh jawaban atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan bahkan pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan atas nikmat ada dua: dari mana dan kemana. Dan ketika nih syukur itu dimulai dari hati,
maka insya Allah akan mudah untuk merealisasikan apapun yang kita dapati dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita syukuri dengan lisan. Ya, ketika kita sudah akui bahwa ini nikmat Allah, maka kita akui hadza min fadli rabbi. Ini merupakan kelebihan yang diberikan oleh Rabbku. Ini merupakan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita pun akan mudah untuk melantunkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pujian yang hakiki, pujian yang sebenar-benarnya itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ingin dipuji, maka yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk dipuji. Kalau orang memiliki andil atas sesuatu pemberian yang dia berikan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berhak untuk dipuji, dikarenakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Kemudian ketika kita juga meyakini dengan hati tentang nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pula akan mudah untuk bersyukur dengan anggota badan. Ya, kita yakini nikmat ini milik Allah, Allah akan minta pertanggungjawaban, kemudian kita lakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, ya, hati kita akan bergerak untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Hati kita akan berupaya untuk memperbaiki adab akhlak kita kepada orang tersebut. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seluruh apa-apa yang ada di dunia, memberikan apa yang kita miliki? Lantas kenapa kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berupaya untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, para mustami'in wal mustami'at, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan istiqamahnya. Tidak lupa kita juga memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan, contoh, teladan yang harusnya kita tiru di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Kita ikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kita ikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan itulah hakikat kebahagiaan yang akan didapatkan oleh setiap manusia ketika dia menjadikan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam kehidupan. Akhwat fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat, iman, Islam, dan juga hidayah untuk bisa belajar ilmu agama, kita akan mempelajari tentang bagaimana sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pun akan menghasilkan nikmat. Bagaimana lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita jadikan sebagai pundi-pundi pahala, sebagai ladang kebaikan. Sebelumnya kita masuk ke dalam materi, di dalam kehidupan dunia tentunya kita berupaya, dan sebagian besar orang yang mereka mendahulukan dunia, mereka berupaya keras. Bagaimana caranya sesuatu yang dia rasa bahwasannya itu hanya sepele, akan tapi dia berupaya untuk lipat gandakan menjadi kesempatan. Sesuatu yang mungkin remeh atau mudah, tapi bagaimana caranya supaya dia menghasilkan sesuatu yang besar. Dan ini mereka terus lakukan. Mereka pelajari ilmunya, mereka praktekkan, gagal satu kali ulang lagi, gagal satu kali ulang lagi. Dan ini dalam kehidupan dunia. Terlebih mereka-mereka yang tidak belajar dan mempelajari ilmu agama, ya, kemudian mereka terlalu prioritaskan hidupnya hanya untuk dunia. Inilah yang mereka lakukan. Dan tentunya sebagai seorang muslim, orang yang mengaku bahwasanya kita menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
menyerahkan seluruh amal perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan hidup dan mati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah lebih utama ketika kita menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk kita nanti selamat ketika di akhirat. Ya. Para akhwat, para ummahat, insyaallah sebagian besarnya akan berupaya untuk menabung apa yang diberikan oleh suaminya dari rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, diupayakan untuk bisa ditabung. Tujuannya apa? Agar suatu saat bisa dimanfaatkan, agar di kehidupan berikutnya ataupun di tahun-tahun berikutnya, di waktu-waktu berikutnya bisa digunakan tanpa perlu kaget, tanpa perlu kemudian mengemis dan yang lain sebagainya, tanpa perlu sedih, khawatir. Dan demikian juga yang harus kita lakukan ketika kita yakin bahwasanya dunia ini hanya sementara, ketika kita yakin bahwasanya kita akan Allah Subhanahu wa taala sidang, akan ditimbang amal-amal perbuatan kita. Oleh karenanya tentu bagi kita untuk mempersiapkan tabungan yang kelak akan bisa kita ambil ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini banyak sekali amal-amal yang bisa kita dapatkan. Banyak amal yang bisa kita lakukan yang kemudian bahkan pahalanya sangat besar, pahalanya sangat agung. Para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya, sebelum kita mengetahui tentang apa saja yang bisa kita lakukan dengan lisan kita, ya, ada beberapa kaidah penting, ya, beberapa kaidah penting ketika kita ingin memperdalam tentang materi ini. Di antaranya, yang pertama, ya, dan kaidah ini pun tentunya berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah yang pertama datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sangat masyhur, hadis yang sahih dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini kaidah yang pertama. Dan kaidah ini sangat agung. Ya, kalau kita bahasakan, ya, seperti rumus di dalam matematika, seperti rumus di dalam fisika. Dan ini kaidahnya yang pertama, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berucap yang baik. Kalau tidak bisa, maka dia diam. Akhwatul ummahat, azani Allah wa iyyakum. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tentang kaidah yang sangat agung, tentang bagaimana kriteria orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria orang yang beriman kepada hari akhir adalah ketika mereka menjaga lisan-lisan mereka. Ketika mereka menggunakan lisan mereka hanya untuk menyampaikan kebaikan, yang terlontar dari lisan mereka adalah kebaikan dan seluruhnya adalah pahala. Kalau memang tidak bisa, maka pilihan terbaiknya adalah diam. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala khabir, alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia.
Apa yang ada di dalam hati kita saja Allah Subhanahu wa taala tahu. Apalagi yang terlontar dari lisan-lisan kita. Apalagi yang kita sampaikan dengan kasar kepada saudara kita secara terang-terangan. Maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan keimanan kepada hari akhir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil. Allah Subhanahu wa taala hakim, bijaksana. Di antara salah satu bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala adanya mizan, timbangan amal kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan, dia akan lihat hasilnya. Dan begitupun orang-orang yang melakukan keburukan, dia akan melihat hasilnya. Meskipun yang dilakukan hanyalah sebesar biji sawi, atau bahkan lebih kecil dari itu, kata para ulama. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan demikianlah keimanan, letaknya dari dalam hati. Ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pengadilan yang sangat adil, ditimbang seluruh yang dilakukan dan dipertontonkan di hadapan manusia, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tentunya sebagai seorang yang beriman dia akan menjaga lisannya, tidak mudah berucap kasar, tidak mudah berucap kotor. Dan ini merupakan kaidah yang pertama yang perlu kita ketahui tatkala kita ingin membahas tentang bagaimana kita menjadikan lisan sebagai pundi-pundi pahala. Kemudian para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum, kaidah yang kedua berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihim wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang yang Islam, orang yang benar-benar mengaku Islam, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar menjaga tangan dan lisannya agar tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai dengan sebab tangan dan lisannya dia menyakiti orang lain. Dan dia selalu berusaha agar orang lain yang dekat dengan dia, yang bermain, yang berjalan, yang bersahabat, yang berkawan, itu selalu tenang, selalu aman, selalu nyaman ketika bersama dengan dia. Dikarenakan apa? Lisan dan tangannya terjaga. Dan tangan di sini memang bukan sekedar tangan saja, termasuk perbuatan badan yang lainnya, ya, termasuk diantaranya adalah kaki, juga harus kita jaga. Bukan berarti kemudian ketika Nabi SAW bersabda tentang tangan, kemudian tidak masuk di dalamnya kaki, bukan. Ya. Akan tetapi tangan di sini disebutkan untuk mewakili anggota badan yang lainnya, sedangkan lisan dijelaskan secara terpisah karena memang memiliki perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Oleh karenanya jangan sampai lisan dan tangan kita atau kekuatan kita menyakiti saudara kita yang lainnya. Wal muhajiru man hajaro manahallahu an. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang benar-benar meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Konsekuensinya sebenarnya kaitannya besar antara orang-orang yang berhijrah dengan orang-orang yang menjaga lisannya. Ya. Ini kita keluar sedikit dari permasalahan menjaga lisan, ya. Karena masuk di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, Rasulullah SAW mengatakan di sini wal muhajir, orang-orang yang benar-benar berhijrah
adalah orang-orang yang benar-benar meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, artinya apa? Ketika seseorang benar-benar meniatkan perbuatan hijrahnya karena Allah, perpindahan dari yang buruk menjadi yang baik, dari keberadaan dia di kota yang penuh dengan kekufuran kepada kota yang penuh dengan kebaikan, amal soleh, keislaman, dari keadaan dia yang dahulunya buruk kemudian berubah menjadi yang baik, maka yang perlu diketahui adalah apa-apa yang nanti dia dapatkan penjelasannya tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala secara totalitas dia tinggalkan. Jangan sampai ada tawar-menawar. Jangan sampai dia hanya mengambil sesuatu yang sesuai kehendaknya, sesuai keinginannya, akan tetapi dia labrak apa-apa yang tidak sejalan dengan apa yang dia ingin lakukan. Tentu ini yang tidak termasuk bagian daripada hakikat orang yang benar-benar berhijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allahu ayyakum. Kemudian kaidah yang berikutnya yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang di dalam hadis yang sahih dari jalur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di dalam salah satu potongan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisan Mu'adz, ya. Jadi lisan Mu'adz dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisan, jaga anggota badan yang ini yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Apakah sesuatu yang kita ucapkan, apakah sesuatu yang keluar dari lisan kita akan ada penghakimannya, akan ada pembalasannya, akan dicatat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Ya. Sungguh celaka wahai engkau Mu'adz. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yang demikian adalah tujuannya begitu besar urusan permasalahan yang seperti ini. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah wahai Mu'adz perkara yang membinasakan manusia, yang membuat mereka menjadi diseret di api neraka, dilemparkan ke api neraka dalam kondisi kepala mereka berada di bawah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, tidak lain dan tidak bukan itu semua disebabkan karena hasil panen dari lisan-lisan mereka, hasil dari ucapan-ucapan yang mereka katakan ketika di dunia. Dan ini merupakan perkara yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Begitu bahayanya lisan sampai-sampai ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala seret, ya, kepalanya di bawah kemudian ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Dikarenakan lisan-lisan mereka. Dan kemudian di antara kaidah yang berikutnya, ya, kita masuk ke kaidah yang keempat yang perlu diketahui oleh kita semua ketika kita membahas tentang lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang secara umum membahas tentang amal perbuatan manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dari besarnya ujian yang dia dapatkan. Besarnya ujian yang dia dapatkan. Dan hadis ini
berbicara tentang permasalahan yang luas, permasalahan yang sangat umum. Apapun bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, maka besaran pahala yang dia dapatkan setara dengan besaran ujian yang dia terima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara menjaga lisan secara khusus, ya. Dan kalau kita dalami, lisan merupakan anggota badan, salah satu anggota badan. Akan tetapi secara khusus di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bagaimana lisan dipisahkan secara khusus pembahasannya, dikarenakan ujian yang dia dapatkan atau ujian yang akan diterima oleh Bani Adam, manusia, itu sangatlah besar. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala juga siapkan pahala-pahala yang besar yang bisa dihasilkan oleh setiap hamba-hamba Allah melalui lisan-lisannya. Dan itu harus kita yakini, ya. Dan itu yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala yang luar biasa, pahala yang begitu besar yang dihasilkan dari lisan-lisan kita. Jamaah hadirin azani Allah wa iyyakum, para akhwat, para ummahat, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan dan keberkahan untuk senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terkait dengan bagaimana cara kita menjadikan lisan kita sebagai ladang amal. Tentunya kita jadikan kaidah yang pertama tadi, yaitu seorang muslim yang menjaga lisan dan menjaga tangannya untuk tidak menyakiti orang lain sebagai kaidah yang umum, yang dimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, ketika beliau menjelaskan tentang makna al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, di antara cara untuk menjaga orang lain agar tidak tersakiti dengan lisan kita, yang pertama kata beliau, fala tasubbuhum, janganlah kalian mencela mereka. Janganlah kalian mencela mereka. Ini yang pertama. Dan ini sangat berat, para akhwat, para ummahat. Kita tidak boleh mencela saudara kita. Dan ini memang berat, akan tapi pahalanya sangat luar biasa. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim merupakan perkara kefasikan. Mencela, menghina, maka ini bagian dari kefasikan, yang artinya keimanan di dalam dirinya perlu dipertanyakan. Kenapa kok dia menghina saudaranya? Wa qitaluhu kufrun, dan ternyata memerangi seorang muslim merupakan perkara kekufuran. Dan ini muslim secara umum. Kemudian kita naik ke derajat berikutnya, dilarang menghina. Kalau tadi secara umum muslim, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan kita juga dilarang untuk mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya, kata para ulama,
Kalaulah seandainya seseorang bermudah-mudah untuk mencela para sahabat, maka artinya mereka telah mencela Islam. Ketika mereka mencela Islam, sama saja mereka ingin memutus ilmu yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita, ilmu yang didapatkan oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disampaikan kepada generasi yang setelahnya, yang akhirnya kemudian Islam akan dirusak. Dan inilah keinginan orang-orang yang rusak, keinginan orang-orang yang membenci Islam. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menegaskan, janganlah kalian mencela sahabatku. Kalaulah seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda tentang ini, hanya bersabda tentang larangan mencela seorang muslim, maka itu sejatinya sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan secara khusus tentang keutamaan sahabatnya. Fa innahu, maka sesungguhnya kalaulah seseorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung infaknya, zahaba, yang sebesar gunung itu bukan hanya harta uang rupiah, bukan sekedar dolar dan yang lain sebagainya atau bahkan rial, akan tetapi sebesar gunung tersebut bentuknya adalah emas. Meskipun infak yang kalian keluarkan berupa emas yang sebesar gunung, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka tidak sampai mencapai mud, ya, satu mud infak yang diberikan oleh para sahabat. Infak biasa yang diberikan oleh para sahabat, satu mudnya pun tidak mencapai. Jangankan satu mud, setengah mud saja tidak sampai, ya. Satu genggaman orang dewasa itu tidak sampai, apalagi infak yang telah diberikan oleh para sahabat yang begitu luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang kita dengar sumur beliau yang terus dimanfaatkan, kebun kurma beliau yang terus dimanfaatkan. Dan kita melihat bagaimana para sahabat ketika melaksanakan perang Al-Usrah, ya, perang yang begitu sulit, perang Tabuk, yang mereka mengeluarkan harta-hartanya, yang sampai-sampai orang-orang yang tidak mampu ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak bisa ikut andil di dalam perang tersebut karena jarak, karena tenaga, karena juga kemampuan harta. Kemudian mereka hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara kedzaliman orang-orang yang berbuat zalim kepada dia, agar semoga dia mendapatkan pahala yang didapatkan oleh para sahabat yang berjihad, yang berjalan menuju Tabuk. Subhanallah, ya. Luar biasa perjuangan para sahabat, dan kita tidak boleh mencela para sahabat. Dan bahkan akhwat fiddin azanillah wa iyyakum, di antara celaan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terkadang luput dari kita semua. La tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah wafat. Jangan mencela orang-orang yang sudah mayit. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sejatinya sudah mendapatkan hasil dari apa yang mereka upayakan di dunia, apa yang mereka usahakan selama di dunia, mereka sudah dapatkan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk beramal. Oleh karena tidak layak bagi kita untuk mencela mereka, tidak layak bagi kita untuk mengejek mereka. Dan ini perkara yang pertama dari kaidah yang umum, bahwasanya seorang muslim diharuskan untuk menjaga lisannya agar tidak menyakiti saudaranya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, perkara yang kedua, ya, ini agak mirip, akan tetapi ini jauh lebih buruk, ya, jauh lebih buruk, yaitu wala yal'anuhum, dan janganlah kalian melaknat mereka. Janganlah kalian melaknat mereka. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, perkara yang perlu dijauhi oleh seorang muslim adalah mudah
melaknat, mudah mendoakan orang lain agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan perkara yang buruk, yang bukti bahwasanya dia tidak bisa menjaga lisan-lisannya. Bagaimana bisa seorang muslim yang mereka seharusnya menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain, yang sejatinya dia juga membutuhkan saudaranya. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang beriman itu bagaikan bangunan yang mereka saling melengkapi, yang mereka harus saling tolong menolong, yang mereka tidak mungkin bisa hidup sendirian, akan tetapi butuh kepada saudaranya. Dan di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Artinya, bukanlah orang yang dikatakan beriman, bukanlah orang yang dikatakan beriman ketika dia melukai saudaranya dengan perbuatannya, dan juga orang-orang yang melukai saudaranya dengan lisannya atau melaknat, dan bukan pula orang yang berkata kotor dan orang yang berbuat keji. Dan Nabi SAW di sini mengatakan laisal mu'min, bukanlah orang yang beriman. Maksudnya, kata para ulama, bahwasanya orang tersebut ketika itu tidak memiliki keimanan yang sempurna. Kondisinya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang nista ini, kondisinya ketika itu imannya sedang turun. Kapan itu? Ketika dia ta'an. Ya, ta'an ini dalam bahasa kita mungkin seperti menikam, ya, menikam atau menyakiti saudaranya dengan perbuatan, ya, sesuatu yang bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan yang kemudian dia menyakiti seorang muslim saudaranya. Ini yang disebut dengan ta'an, ya. Dan Nabi SAW di sini mengatakan dengan mubalaghah, yang artinya dia sering melukai saudaranya, ya. Karena saking seringnya Rasulullah SAW mengatakan bit-ta'an walal la'an, sama, banyak-banyak melaknat orang lain. Ya, kalau bahasa kita mungkin mengucapkan sumpah supaya orang lain celaka, ya. Yang laknat ini sebenarnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejatinya nggak ada orang yang bisa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Karena semua kita pasti butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkecuali, ya. Kita butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang matrud min rahmatillah, orang-orang yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang merugi. Dan mereka lah orang-orang yang bersama dengan syaitan, bersama dengan iblis, yang sejatinya mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita jangan sampai mendoakan saudara kita dengan laknat. Jangan sampai kita membuat saudara kita terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Nabi SAW di sini mengatakan la'an mubalaghah, yang artinya jangan banyak-banyak melaknat, ya. Dan kalau kita ingat kembali tentang hadis Nabi SAW yang berbicara tentang wanita, ya, tentang para akhwat, tentang para ummahat, bagaimana Nabi SAW sangat bersedih ketika ternyata ketika dilihatkan neraka, banyaknya wanita-wanita yang berada di sana, ya. Banyaknya wanita-wanita yang berada di sana. Kenapa? Dikarenakan diantaranya banyak orang-orang yang mudah melaknat, mudah berbicara
dengan tujuan agar orang lain terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diantaranya orang yang mereka laknat, orang yang mereka ucapkan dengan sumpah serapah, itu adalah suami-suami mereka sendiri. Dan ini tentunya teguran, ya. Teguran bagi kita semua agar senantiasa menjaga lisan untuk tidak mudah-mudah mengucapkan kata-kata serampangan kepada orang lain. Para akhwat, para ummahat, azanillah wa iyyakum. Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya agar kita tidak berucapkan perkara yang fahish, perkara yang kotor. Ya, jangan sampai terucap dari lisan kita ucapan-ucapan yang kotor, dan jangan pula melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Terkait dengan laknat, ya, terkait dengan laknat, banyak sebenarnya hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang larangan seseorang bermudah-mudah di dalam melaknat, ya. Tidak boleh atau jangan sampai lisan-lisan ini mudah sekali mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada saudara kita. Bahkan hadis Nabi SAW menerangkan agar kita juga tidak boleh melaknat, ya, hewan-hewan tunggangan. Kita mungkin kadang kesel, ya, atau bahasa kita mungkin sekarang kendaraan-kendaraan kita. Jangan pernah melaknat hewan, ya. Jangan pernah melaknat kendaraan-kendaraan yang kita pakai, ya. Karena sejatinya itu adalah nikmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita menghina dan juga merendahkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ya. Dan disinilah pentingnya kaidah yang berikutnya sebenarnya adalah sabar, ya. Jadi ketika kita melakukan amal, ya, melakukan amal, maka pentingnya bersabar. Ya, itu kaidah secara umum yang perlu kita ketahui sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Al-Asr, ya, tentang kehidupan manusia, bahwasanya semua kita berada di dalam kerugian kecuali 4 golongan atau orang yang mengamalkan 4 perbuatan. Di antaranya adalah bersabar. Dan tadi ketika kita mungkin mendapatkan musibah, tidak mudah kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Tidak mudah kita sumpah serapah, ya, mengatakan bahwasanya ini buruk, kemudian ataupun kita mengejek, ataupun semoga mendapatkan kerugian dan yang lain sebagainya. Karena ini termasuk perkara-perkara laknat yang sejatinya dilarang oleh Rasulullah SAW sampai kepada hewan tunggangan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, mengatakan kepada seorang wanita, mengatakan kepada salah seorang sahabat, dikarenakan adanya seorang wanita yang ketika dia menaiki tunggangannya, menaiki untanya, ya, dia terjatuh. Kemudian dia seperti jengkel, ya, seperti kesal, kemudian melaknat hewan tersebut. Ketika Nabi SAW mendengar tentang kisah ini, maka kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, khudhu ma'alaiha wada'uha fa innaha mal'unah. Ya. Kalian ambil, kalian beli itu hewannya, kemudian tinggalkan, lepas hewannya, karena dia sudah dilaknat, ya. Yang artinya apa? Dia ini tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau sudah didoakan laknat, sudah didoakan tidak baik, maka lebih baik lepaskan saja, ya. Maka lebih baik lepaskan saja. Dan juga yang ada di dalam hadis Nabi SAW dengan isnad yang jayyid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang laki-laki yang berjalan bersama dengan Nabi SAW. Ya, ini kondisinya ketika itu pulang dari perang. Kemudian laki-laki ini menunggangi ba'ir, ya, menunggangi hewan tunggangannya, yang kemudian sama, ya, dia tidak suka kemudian melaknat karena mungkin lambat, ya, karena mungkin lemah dan yang lain sebagainya, kemudian dia laknat.
dia ucapkan kata-kata yang tidak baik kepada hewan tunggangannya tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah, la tasir ma'ana ala ba'irin mal'un." Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada hewan yang berjalan bersama kita sedangkan dia dalam keadaan terlaknat. Kenapa? Dikarenakan jangan sampai orang-orang yang berada di sekitar hewan yang dilaknat tersebut juga sama mendapatkan jauhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Ya. Sebagaimana kita tahu tadi bahwasanya rahmat dibutuhkan oleh setiap orang, dibutuhkan oleh setiap makhluk. Kemudian ketika ada orang yang melaknat atau mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang-orang yang berada di sekitarnya kemudian dia juga sama mendapatkan jauhnya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, wabil jumlah fan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an la'nid dawab liyata'awwad al-muslim ala halawati al-fadh. Ya, pada intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Melarang kita dari apa? Dari melaknat hewan, ya. Melaknat hewan. Dan di sini bukan hanya melaknat hewan saja sebenarnya. Al-qiyas al-awlawi, ya, di dalam usul fikih, sesuatu yang bisa diserumpamakan dengan lebih utama, yang artinya harusnya lebih utama, larangan seseorang melaknat seorang muslim. Karena hewan saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hewan saja dilarang untuk dilaknat oleh Islam, apalagi seorang muslim. Dan tentunya tujuan dari larangan laknat tersebut, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan hewan yang tadi dilaknat oleh seorang wanita, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang laki-laki yang telah melaknat ba'irnya, hewannya, agar seorang muslim bisa menjaga lisannya, agar dia berucap hanya kata-kata yang manis saja, hanya kata-kata yang enak didengar, wa tibil aqwal, ya, kata-kata yang baik, wa tajannubi as-sakhat, dan hendaknya dia juga berupaya untuk menjauhi, ya, sifat mudah marah, sifat mudah murka, ya, sifat yang buruk, wa bada'atil kalam, ucapan-ucapan yang buruk, wa kana hadha huwa halus salaf rahimahumullah alaihim, dan inilah keadaan orang-orang yang baik yang hidup mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, al-qurun al-mufaddalah. Inilah mereka keadaan orang-orang salaf, ya. Kalau kita mungkin sering mendengar apa itu salaf, ya, artinya orang-orang yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hidup setelahnya dan hidup setelahnya, atau 3 periode yang baik, ya, yang utama, al-qurun al-mufaddalah. Dan perbuatan mereka seperti ini, menjauhi perbuatan yang buruk, menjauhi ucapan-ucapan yang serampangan. Para ummahat, para akhwat, azani Allah wa iyyakum. Perkara yang ketiga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan kaidah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi adalah wala yaghtabuhum. Nah, ini penting. Wala yaghtabuhum, dan jangan sampai seorang muslim menggibahi saudaranya, ya, menggibahi saudaranya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian perbuatan su'udzon, perbuatan menyangka-nyangka, perbuatan menerka-menerka. Dan di sini dzan di sini adalah dzan yang condong kepada su.
hanya sekedar perasaan dan perasaan. Dan tentunya ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Kenapa? Karena perbuatan yang seperti ini akan rentan dibisiki oleh syaitan. Perbuatan yang hanya bersifat praduga tanpa bukti nyata, itu merupakan waswas, merupakan bisikan yang lebih mengarah kepada syak, yang lebih mengarah kepada keraguan. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan lakukan perkara yang tidak ragu. Dan kita tidak boleh untuk banyak menyangka, banyak menerka, berkata seperti ini, ah mungkin fulan seperti ini, ah mungkin dia melakukan ini karena ini, dan seterusnya. Oh jangan-jangan dia seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Intinya semuanya adalah praduga-praduga yang semuanya berasal dari waswasus syaitan, dari bisikan syaitan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan saudaranya. Dan sebenarnya ini pun berasal dari dzon. Kalau kita ingin telusuri makna daripada ayat ini, maka adanya tajassus, adanya saling berupaya mencari kesalahan saudara kita disebabkan karena kathir adzon, karena banyak melakukan perbuatan praduga, banyak menyangka menerka, begini dan begitu, begini dan begitu. Akhirnya kita akan berupaya untuk mencari kesalahan orang lain. Kita cari, dan kemudian lahirlah perbuatan yang berikutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dari perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain, ketika kumpul cerita. Fulan begini, tahu nggak fulan begitu, tahu fulan begini, begitu, dan seterusnya. Dan inilah perbuatan ghibah. Perbuatan ghibah. Oleh karena di dalam hadis Nabi SAW, ya, yang perlu kita fahami tentang makna ghibah itu sendiri adalah menceritakan kesalahan-kesalahan saudaranya. Kesalahan ini adalah kesalahan yang memang dilakukan, tapi saudara kita tidak suka kesalahan ini diketahui oleh orang lain. Dan inilah namanya ghibah. Adapun ketika seseorang menceritakan perkara-perkara yang belum tentu benar adanya, inilah yang namanya fitnah, atau inilah yang namanya buhtan, ya, penipuan. Ya, bahasa kitanya mungkin berdusta, ya, seperti berdusta. Tapi buhtan ini sebenarnya lebih besar daripada cuman kadhib. Kan kalau kita tahu kadhib itu dusta, ya. Tapi kalau buhtan, ini kedustaan yang bisa melahirkan permusuhan, kedustaan yang bisa melahirkan kerusakan. Inilah yang namanya buhtan. Oleh karenanya orang-orang yang menyebarkan dengan unsur berbohong terhadap orang lain, ya, menjelek-jelekan orang lain dengan cara berbohong, maka dia telah melakukan buhtan, melakukan kedustaan, kebohongan yang luar biasa. Akan lahir kerusakan-kerusakan setelahnya, akan lahir perpecahan, akan lahir permusuhan setelahnya. Dan ini makna buhtan. Tapi kalau ghibah, nah, ini juga yang perlu kita ketahui bersama. Ghibah adalah ketika seseorang menceritakan tentang aib saudaranya. Aib ini benar terjadi, benar ada, dilakukan, akan tetapi saudaranya tersebut tidak suka ketika aib itu dibicarakan kepada orang lain. Dan ini merupakan ghibah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka seandainya kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Ya. Tentu kalian akan membenci, tentu kalian tidak akan suka. Artinya hakikat orang yang sedang menggibahi saudaranya adalah seolah-olah dia sedang memakan bangkai. Buruk perbuatan ghibah, ya. Dan ini tadi diantara sebabnya lahir dari perbuatan kathir adzon, banyaknya menerka-nerka.
Para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum, banyak menerka-nerka, ya, banyak menyangka-nyangka. Contoh misalkan tadi, ketika seseorang misalkan lewat depan kita, kemudian dia tidak salam. Kalau kita terlalu sempit hatinya, ya, kemudian kita berprasangka buruk kepada orang tersebut, maka akan sesek, ya, sakit kita, seolah-olah dia nggak menghargai kita, seolah-olah kita tidak dihargai sama orang tersebut. Atau bahkan, ya, ini juga yang perlu diwaspadai, terkadang kita begitu mudah untuk mencap orang lain. Oh, dia sudah ngaji tapi begitu akhlaknya, ya. Padahal kita nggak tahu keadaan dia seperti apa, apakah dia sedang sakit, buru-buru, ataupun yang lainnya. Berikan udzur kepada saudara kita. Yang Nabi SAW mengatakan, berikan udzur 70 kali kepada saudaramu, atau bahkan 100 kali. Berikan udzur kepada mereka, dan hati kita pun akan lapang. Kita pun tidak akan kepikiran, kita pun tidak akan bersangka-sangka seperti tadi. Oh, dia jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Akhirnya cari lagi kesalahannya yang lainnya. Akhirnya yang tadi kesalahan yang memang benar-benar terjadi kan, dia nggak salam ke kita, padahal kita jelas ada di situ. Itu menurut persepsi kita. Kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Jadilah, ya, permusuhan di mana-mana. Ya. Jadilah seolah-olah kita merasa orang yang paling benar. Ketika kita punya salah, pengennya dimaklumi sama orang. Oh, itu kan maklum seperti ini, kan saya juga masih baru, kan saya seperti ini. Sebenarnya sama, saudara kita pun butuh pemakluman dari kita. Mereka pun sama manusia, punya salah, punya lupa, punya dosa, ya. Dan ini penting bagi kita, ya. Jangan sampai kita menerapkan standar tinggi kepada orang lain untuk berbuat kepada kita, sedangkan kita membuat standar untuk diri kita agar minta dimaklumi di dalam setiap kesalahan-kesalahan kita. Ya, orang lain seolah-olah harus menjadi orang yang sempurna ketika berhadapan dengan kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan mereka, mereka harus memaklumi kekurangan kita. Dan ini perkara yang tidak baik. Ya. Dan tadi sebenarnya lahir dari katsir adh-dhann. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ijtanibu. Ijtanibu ini maknanya jauhi. Ya. Jauhi, kalau di dalam bahasa kita ibaratnya ketika kita tahu di depan kita ada bahaya, maka kita berupaya menjauh. Atau mudahnya ketika misalkan ibu-ibu sedang dalam safar, tahu jalan ini macet, ya, maka otomatis tidak akan berupaya melewati tempat tersebut, dia akan cari jalan yang lainnya, menjauh dari kemacetan tersebut. Itulah makna ijtanibu, ya. Jauhi oleh kalian perbuatan katsir adh-dhann, ya. Inna ba'dadh-dhanni its, karena memang sebagian daripada prasangka itu isinya adalah dosa, ya, isinya adalah dosa. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, perkara yang berikutnya yang perlu kita ketahui dari faedah hadis al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wala yanummu bainahum, dan janganlah kalian berbuat namimah. Janganlah kalian berbuat namimah. Apa itu namimah? Bahasa kita adu domba. Bahasa kita adu domba. Meskipun kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, dan supaya lebih meresapi maknanya, ya, sebenarnya makna dari namimah, ya, usaha seseorang untuk membuat saudaranya menjadi bermusuhan. Upaya seseorang baik dengan kedustaan atau dengan tanpa kedustaan, akan tetapi dibumbui dengan hasud. Ya, bahasa kita hasud, kalau bahasa Arab tuh dengki sebenarnya. Ya, sama. Ya, kenapa dia hasud? Karena dia dengki, nggak mau saudara ini bersatu, nggak mau saudara ini tetap bersaudara, tetap aman damai, itu dia nggak suka. Makanya dia menghasut saudaranya. Ya. Dan tadi perbuatan namimah adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan dia berbohong, berdusta, atau dengan tanpa dusta, tapi ada perbuatan hasud.
yang dia niatkan agar saudaranya menjadi terpecah. Dan ini tentunya lebih bermakna ketika kita faham apa itu namimah. Kenapa? Karena ketika kita faham namimah adalah sesuatu perbuatan atau tindakan. Artinya ketika kita ingin bertindak, maka kita harus tahu dulu apakah ini adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Apakah akan menghasilkan maslahat atau menghasilkan madarat. Maka kita akan timbang-timbang. Kemudian perbuatan atau usaha yang dilakukan baik dengan kedustaan atau tanpa kedustaan. Oke, kalau kita tahu perbuatan ini adalah mengandung kedustaan, kita berusaha menjauhi. Akan tetapi terkadang memang perbuatan tersebut bukanlah kedustaan. Contoh tadi, kita menceritakan sesuatu yang memang real, nyata, tapi hal itu merupakan keburukan orang lain. Dan kaidah berikutnya, meskipun tidak mengandung kedustaan, tapi mengandung unsur hasad, yang dia berupaya menghasut. Dikarenakan kedengkian yang ada di dalam dirinya, ketidaksukaan dengan bersatunya dua saudara, ketidaksukaan dia terhadap orang lain yang dosa kesalahannya tidak tersebar dan tidak diketahui oleh orang lain, yang kemudian menghasilkan madarat, maka ketika dia ingin melakukan perbuatan tersebut, dia akan berpikir, oh ini akan menghasilkan namimah, ini akan menghasilkan permusuhan di antara dua saudara atau dua kubu, yang kemudian dia akan berupaya untuk menjauhi perbuatan tersebut. Ya memang bahasa kita mungkin adu domba. Ya, bahasa kita itu adu domba. Tapi terkadang kan kalau kita menyebut adu domba, jangankan adu domba, adu ayam aja orang masih ada yang tetap melakukan, ya. Jangankan adu ayam, adu orang pun tetap dilakukan. Bahkan ya terkadang menjadi sebuah kebanggaan. Dengan iming-iming apa? Dengan iming-iming rupiah, dengan iming-iming uang. Ya. Dan yang lain sebagainya, alasan-alasan yang lain sebagainya. Yang tadi kita sudah belajar kaidahnya bahwasanya ketika sudah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengaku berhijrah, maka apapun yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala secara total kita tinggalkan. Tidak ada kata negosiasi tentang perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Tentang perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi bukan berarti kita kemudian negosiasi untuk meninggalkan perbuatan wajib tersebut, bukan. Tapi kita melakukan sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena nanti di dalam pembahasan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ada perintah yang nanti ketika tidak bisa dilakukan menghasilkan keringanan-keringanan yang lainnya. Ketika kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka boleh dengan duduk dan seterusnya. Tapi ada juga perintah kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan, akan tetapi ada penggantinya. Ya, seperti saum. Bagi orang yang sudah tua tidak mampu untuk saum, bukan berarti kemudian keyakinan tentang saumnya ditinggalkan. Tetap kita yakini perbuatan itu wajib, akan tetapi kalau dia tidak bisa, maka ada qadha. Atau kalau memang tidak bisa qadha, maka ada gantinya dengan membayar fidyah. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang juga harus kita lakukan, akan tetapi pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan kita. Akan tetapi di dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Di dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada negosiasi. Tidak ada ya, alasan ketika kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya terkadang di dalam pemaknaan, ya, di dalam pemaknaan itu pentingnya kita memahami makna yang benar agar kita mengetahui esensi yang sebenarnya di dalam perbuatan tersebut. Ya, termasuk tadi adu domba. Ya, adu domba. Nah, para akhwat, para ummahat, a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan yang kelima di antara kandungan dari hadis tersebut, wala yas'a bainahum bi ayyi naw'in min anwa'i syarri wal fasad. Dan jangan pula di antara kalian berupaya ketika dia hidup di dunia, hidupnya hanya untuk menyebarkan keburukan. Jangan sampai kehidupan di dunia hanya niatnya untuk merusak,
merusak orang lain. Dia datang ke sini ghibah, datang ke majelis ini namimah, datang ke sini lagi hasad, ya. Oh, si fulan dari sini dapat ini, punya ini, cerita, ya. Kemudian datang lagi ke sini, beda lagi ceritanya. Nah, dan itu semua berasal dari lisan, dari lisan. Yang tentunya ini adalah perkara yang patut untuk diwaspadai. Para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya tentang amalan apa saja yang bisa dilakukan selain tadi meninggalkan perkara-perkara yang buruk, yang bisa kita hasilkan dari kebaikan-kebaikan dengan lisan. Yang pertama tentunya adalah memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di dunia ini banyak orang yang pengen terkenal, ya. Ibu-ibu, para akhwat, mungkin kalau gandrung dengan media sosial, ya, dan yang juga perlu kita waspadai tentang bahayanya bermedsos terlalu sering dan mudah-mudah, karena akan mudah terbawa juga, ya. Banyak orang yang pengen viral, banyak viral, melakukan ini, melakukan itu, tujuannya satu, viral. Dari viral itu kemudian dia menjadi terkenal, menjadi orang yang hebat, ya, menjadi orang yang kaya. Tapi sayang, perbuatannya adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang keji, perbuatan yang hina. Yang sebenarnya kalau memang dia ingin menjadi orang yang baik, yang benar-benar dikenal, yang benar-benar mendapatkan kesuksesan, maka sebenarnya mudah. Dengan cara apa? Menjadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi nabi yang paling mulia. Lihatlah bagaimana Jibril alaihi salam dijadikan sebagai wasithah, sebagai wasilah, malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Dan lihatlah bagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia dikarenakan menjadi umat yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, wartaqi fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, hadis ini adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk baca Al-Quran dan naiklah ke atas, terus naik derajatnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena apa? Akhir derajat yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran tergantung dari akhir ayat yang dia baca. Dan artinya semakin banyak orang membaca Al-Quran, maka akan semakin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya senilai dengan 10 kali. Satu huruf, ibu-ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi SAW bersabda, bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Yang dimaksud satu huruf, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Seseorang ketika membaca alif lam mim, sudah 3 huruf yang dia baca. Dikali dengan 10, 30 pahala yang dia dapatkan. Oh ya subhanallah, berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat-salat kita, ditambah lagi dengan surat-surat pendek yang kita baca ketika salat. Dan ternyata salat kita tidak hanya salat fardu, ada qabliyah dan ba'diyah, ada salatul duha, ada salatul lail, ya.
dan sholat-sholat yang lainnya yang termasuk dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa kali di situ kita membaca surat Al-Fatihah. Dan oleh karenanya kebahagiaan dan predikat orang terbaik bukanlah orang yang viral di media sosial, bukanlah orang yang terkenal namanya menjadi orang hebat, orang kuat, bukan. Akan tetapi orang-orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai sahabat duduknya, sebagai kitab yang dia jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Inilah orang yang akan berbahagia. Para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menerangkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an, yang pandai, yang bagus, bukan dari segi suara sejatinya. Al-mahir ini menguasai tentang metode, hukum-hukumnya, tajwidnya, tahsinnya, waqaf wasalnya. Dia bisa, dia mahir, ya, ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Mendapatkan keutamaan yang sangat besar bersama dengan malaikat yang indah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi, dan orang-orang yang terbata-bata, yatata'ta' wa huwa 'alaihi syaq, kesulitan membaca Al-Qur'an tapi tetap dia paksakan, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan yatata'ta, dia terbata-bata tapi tetap dijalani, ya. Bagaimana cara kita mengetahui kalau dia terbata-bata? Pasti dia jalani terus, ya. Kalau dia sudah selesai berarti dia tidak akan terlihat terbata-batanya. Tapi kalau dia memang merasa kesulitan tapi terus dijalani, maka akan terlihat kalau dia membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Dan perhatikan indahnya Islam, maha pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang belajar Al-Quran, meskipun dia dalam kondisi terbata-bata membaca Al-Quran, Allah berikan dia 2 pahala. Lahu ajran, Allah berikan dia dua pahala. Oleh karena tidak akan merugi seseorang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Jangan pernah merasa waktu kita terpotong dikarenakan kita membaca Al-Quran. Jangan pernah kita merasa bahwasanya kesempatan atau, ya, bahasa orang zaman sekarang, bisnismen mungkin, ya, cuannya hilang dikarenakan dia dekat dengan Al-Quran. Tidak, ya. Justru dia akan bahagia, dia akan menjadi orang yang paling baik ketika dia dekat dengan Al-Quran, ketika dia bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita lakukan dan manfaatkan lisan kita dengan baik adalah senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita lisan, memberikan kita nikmat, akan tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Dan perkara tentang zikir sangat luar biasa. Hadis-hadis yang menerangkan tentang zikir sehari-hari itu sangat-sangat banyak. Zikir itu sangat banyak. Dari yang mudah untuk kita hafalkan atau yang kita rasa sulit, padahal juga mudah sebenarnya kalau kita memang benar-benar merutinkan. Semuanya ada pahalanya, semuanya dicatatkan pahalanya, bahkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat, ya, sangat ringan di lisan, mudah lisan ini berucap, enggak sulit, enggak susah, ya. Dibanding kita harus berbicara banyak, dibanding kita harus duduk kemudian ngobrol dengan orang. Tapi kalimat ini, zikir ini sangat ringan di lisan, akan tetapi ternyata berat di dalam timbangan kebaikan, pahala yang sangat besar. Habibatani lir rahman, ternyata keutamaannya
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua zikir ini? Apa dua kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha terpuji, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ya, insyaallah ibu-ibu bisa semua dan mudah untuk dihafalkan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Silakan dirutinkan sambil nyapu rumahnya, sambil mengepel, ataupun sambil jalan ketika mengendarai kendaraan, di motorkah atau di mobil. Silakan. Ya. Kalau memang bisa untuk murajaah Al-Quran, maka tentunya itu lebih baik, karena afdhalul dzikri Al-Quran. Sebaik-baik zikirnya seseorang adalah dengan membaca Al-Quran. Kalau memang tatkala para ummahat memiliki hafalan tertentu sambil melakukan rutinitas pekerjaan, maka silakan dengan murajaah. Ya, hatta meskipun yang dibaca adalah surat-surat pendek, labas, ya tidak masalah. Dan itu adalah afdhalul dzikr. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah membaca la ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena la ilaha illallah merupakan kunci seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kunci seseorang untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Dan banyak zikir-zikir yang lainnya, ya, zikir setelah sholat, ya, para akhwat, para ummahat, insyaallah ketika sholat berjamaahkah di rumah atau sendirian di rumah, atau bahkan terkadang kalau memang diizinkan oleh suami kemudian aman dari fitnah, melaksanakan sholat di masjid dan memang masjid tersebut menyediakan jamaah untuk akhwat, maka setiap selesai sholatnya silakan, ya, memperbanyak zikir-zikir setelah sholat. Dan zikir yang kita rutinkan di antara yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Apa keutamaannya? Zikir yang ibu-ibu biasa baca, yang kita biasa baca selesai salat, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Wa in kanat mithla zabadil bahr. Meskipun jumlah dan banyaknya dosa yang kita miliki, kesalahan yang kita miliki seperti zabadul bahr. Zabad itu buih. Ya, kan kalau ombak di lautan menghantam karang dan yang lain sebagainya akan muncul buih. Buih ini kan banyak, tidak bisa terhitung. Wa in kanat misla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih yang ada di lautan, dosa-dosa itu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Subhanallah. Padahal kita rutin membaca zikir tersebut insyaallah. Dan tentunya ini sekali lagi merupakan indahnya Islam. Banyak amalan-amalan yang mudah dilakukan, terlebih oleh lisan, yang ternyata memiliki kandungan yang luar biasa, yang diantaranya memiliki pahala yang luar biasa, ganjaran yang luar biasa. Masih ingat sebabnya tadi di dalam kaidah? Dikarenakan besarnya ujian yang dimiliki oleh setiap manusia yang memiliki lisan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan ganjaran yang besar. Karena memang sulit menjaga lisan, itu sulit, bukan perkara yang mudah. Ya. Menjaga lisan itu perkara yang sulit. Oleh karenanya pahala yang dihasilkan dari lisan, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang luar biasa. Karena sulitnya seseorang untuk menjaga ujian, menjaga fitnah yang Allah berikan dari lisan-lisan ini. Ya. Dan tentunya banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya dari zikir yang dilakukan oleh kita, ya, ketika kita mengetahui tentang keutamaan zikir tersebut. Dan ini perlu kajian khusus terkait dengan afdhaliyatul zikr, ya, keutamaan-keutamaan zikir. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis muttafaqun alaih dari jalur sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamanya? Kaman a'taqa arba'ata anfus, seperti orang yang sudah membebaskan 4 orang budak. Seperti orang yang membebaskan 4 orang budak dari kalangan anak-anak Ismail. Perkara membebaskan budak ini sangat besar keutamaannya, ya. Membebaskan budak yang artinya kemudian dia jadikan dia seorang muslim. Bagaimana keutamaan orang yang bisa mengajak orang lain untuk menjadi seorang muslim, maka ini sangat besar. Amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang bisa mengajak tersebut, maka bisa jadi menjadi amal jariah bagi orang yang mengajak seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Dan ternyata yang dibebaskan oleh orang ini bukan hanya 1 orang, akan tetapi 4 orang dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa anta wa la ilaha illallah ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Barang siapa yang mengucapkan, atau kalaulah aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, 3 ucapan ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, ini jauh lebih aku cintai dibanding hari di mana matahari itu terbit. Maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari yang lebih baik adalah ketika seseorang mengucapkan 3 lafaz ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya penting bagi kita untuk melafadzkan zikir ini disertai dengan pemahaman akan maknanya. Dimaknai, ya, supaya kita mendapatkan faedah yang besar, supaya hati kita meresap, supaya hati kita bergetar ketika kita benar-benar berzikir, sehingga masuk kategori orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bergetar ketika disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fahami maknanya, kita fahami benar-benar maknanya, kedalaman makna yang ada di dalam lafaz-lafaz zikir tersebut, kemudian kita lantunkan sehari-hari. Kita lantunkan sehari-hari zikir tersebut agar kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, para akhwat, para ummahat, a'azzanillahu wa iyyakum, yang bisa kita lakukan dengan lisan adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa itu yang sifatnya adalah ibadah, ya, doa itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang melaksanakan salat, tatkala seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ada doa-doa tertentu yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau doa-doa itu bersifat masalah. Doa itu bersifat permohonan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang, ya, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Orang-orang yang tidak mau berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Orang-orang yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Allah akan marah kepadanya. Kenapa? Dikarenakan di dalam makna, di dalam konsekuensi seseorang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sudah merasa sombong. Dia sudah merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya kehidupan seseorang haruslah digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna tawakal. Kita selalu menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan apa yang kita minta. Tidak ada manusia yang bisa memberikan sesuatu kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan,
Manusia ketika diminta maka dia akan marah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak diminta Allah akan murka. Allah akan marah. Oleh karenanya para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, tentunya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita manfaatkan lisan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebaik-baiknya agar dari lisan ini kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berlimpah, yang sangat besar, yang sejatinya mudah untuk dilakukan dan mendapatkan pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para akhwat, para ummahat, azanillahu wa iyyakum, pembahasan tentang bagaimana kita menjadikan lisan kita sebagai pundi-pundi kebaikan dan tabungan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Untuk berikutnya, kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Nah. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Tafadhal. Sebelum kita masuk ke pembacaan. Ada Ustaz, ini ada yang ingin bertanya secara langsung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah termasuk kategori namimah atau misalnya nih ada berita tentang orang tuh gosipin kita atau gimana gitu kan, berita yang nggak benar di luaran, terus kita tabayun, fulan bener nggak kamu ngomong begini, saya dengar kamu ngomong begini dari si fulana, itu apakah termasuk tabayun atau namimah? Itu yang pertama. Terus misalnya yang kedua, untuk yang kan tadi Ustadz bilang kita nggak boleh bermodal-modal untuk tajassus atau suzon ya kan. Jadi kita itu kita sudah sering bermuamalah dan kita tahu karakternya kan Ustadz. Jadi kita tahu kan sifat orang itu seperti apa. Jadi pas ketika dia ada suatu masalah dengan kita lihat, oh dia ini kayaknya begini, tapi ternyata benar gitu, bukan cuma sekedar suzon. Itu gimana ya Ustaz? Dan cara kita supaya minta hati kita nggak sempit gimana? Soalnya kan seringnya kita ketemu ya, apalagi orang berhijrah kan, ketemu orang yang ibaratnya yang berilmu tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan, kita suka kecewa ya kan Ustadz ya. Itu caranya gimana ya Ustadz untuk menyikapi supaya kita tuh nggak terlalu kecewa dengan apa yang di luar ekspektasi kita tentang orang-orang yang udah bermanhajab dan ngaji lama gitu loh Ustaz. Ya syukur Ustaz, jazakallah khair. Jazakumullah khair wa barakallahu fik. Pertanyaan yang bagus sekali dan ada beberapa poin. Sebenarnya bukan hanya 2 poin, ada banyak poin yang bisa kita terangkan di sini. Insya Allah kita jelaskan sesuai dengan apa yang bisa kita jelaskan agar semuanya bisa dapat faham dengan lebih mudah insya Allah. Tapi perkara yang pertama berkaitan tentang namimah dan tabayyun. Dan tadi telah kita bahas tentang bagaimana perlunya kita untuk memahami esensi dari masing-masing istilah. Dari mana istilah itu berasal, maka perlu untuk kita dalami dari asal munculnya istilah tersebut. Namimah dan tabayyun merupakan bahasa Arab, dan perbuatan yang seperti itu telah dijelaskan di dalam Islam, dan Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah apalagi dikurangi. Terkait perkara tentang namimah, tadi kita sudah bahas makna dari namimah itu sendiri adalah upaya ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan dia berdusta atau tanpa berdusta, yang hasil dari perbuatan tersebut adalah munculnya permusuhan di antara 2 orang. Apapun perbuatannya, bagaimanapun penamaannya, ketika esensinya adalah seperti ini, maka masuk di dalam kategori namimah. Contoh tadi misalkan yang kita bawakan, ketika ada seseorang ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain,
orang lain ya, menceritakan orang lain kepada orang lain. Contoh misalkan kita menceritakan fulan A kepada fulan B, ya, ini kan sebenarnya tidak dibenarkan. Baik sesuatu tersebut adalah yang bersifat dusta, dan tentunya kalau dusta kita akan berusaha untuk menjauhi, karena ini masuk kaidah buhtan, membawa kabar berita yang bohong yang menghasilkan permusuhan. Tetapi mungkin yang kita bawakan adalah perkara yang benar, perkara yang sesuai dan terjadi, real, nyata. Akan tetapi ingat, apakah ada manfaat di dalamnya ataukah akan ada madarat yang terjadi setelah itu, yang kemudian diantara madaratnya adalah terpecahnya persaudaraan seorang muslim. Kalau memang demikian, maka itu adalah namimah, dan berbeda tentunya dengan tabayyun. Apa itu tabayyun? Bahasa kita mungkin cross check ya, atau apa bahasanya, memperjelas permasalahan, memperjelas keadaan. Dan tentunya di dalam tabayyun, di dalam check and recheck, di dalam cross check tersebut perlu memahami kaidah-kaidahnya. Apa saja di antara kaidah yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin melakukan perbuatan yang namanya tabayyun? Tentunya yang paling pertama, dia harus pastikan bahwasanya kabar itu dia dengar secara langsung dari orang yang mengabarkan, meskipun bukan dari pelakunya. Kemudian yang dia datangi adalah orang yang dikatakan ataupun orang yang mengatakan seperti itu. Ya, contohnya dia disebutkan buruk atau dia disebutkan melakukan A dan B oleh fulan yang pertama. Maka yang dia datangi adalah fulan yang pertama. Saya dapat kabar, ya, dan tentunya untuk menjaga persaudaraan tanpa harus menyebutkan fulan yang mengabarkan tersebut. Dan itulah pentingnya permasalahan di dalam tabayyun. Jangan kita sebutkan nama-namanya, cukup kita sebutkan permasalahannya saja. Saya dapat kabar seperti ini, katanya kamu bilang seperti ini dan seperti itu. Apakah ini benar atau keliru? Kalau memang kabarnya benar, maka ada konsekuensi berikutnya. Ya, konsekuensi berikutnya adalah orang yang melakukan perbuatan buruk tersebut, dia harus mengakui kesalahan. Dan kita yang berusaha untuk mentabayyun, kita yang berusaha untuk bertabayyun, kita juga hanya mengingatkan. Kita juga hanya mengingatkan tentang apa? Bahwasanya perkara yang engkau kabarkan itu adalah perkara dusta. Dan kemudian kalau dia mengelak, tentunya pentingnya sifat sabar setelah ini. Kalau memang mereka mengelak ataupun mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka lakukan benar, perlu sabar. Ya. Sabar. Kenapa? Karena kita hanya bertugas untuk mengingatkan saja. Dosa siapa yang nanggung? Mereka. Karena mereka yang melakukan. Kita tugasnya hanya mengingatkan. Sebagaimana Nabi SAW juga diutus kepada umatnya adalah untuk mengingatkan. Kepada paman Nabi SAW, Nabi hanya mengingatkan. Nabi hanya berdakwah. Akan tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menanggung dosanya, menanggung perbuatannya siapa? Ya pelakunya. Kita hanya berkewajiban untuk mengingatkan. Meskipun ibu-ibu sekalian, para akhwat, para ummahat, memang pedih sekali, ya, memang sulit. Apa-apa yang kita ucapkan tidak sejalan ataupun tidak mudah seperti apa yang terjadi. Tapi memang seperti itulah kehidupan. Ya, kita memang harus menjaga hati kita, menjaga sifat sabar kita agar kita tetap sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu makna dari tabayyun. Kalaupun sudah jelas fulan mengatakan demikian, sudah kita hanya mengingatkan ini tidak boleh. Atau misalkan fulan tidak mengatakan demikian, sudah cukup. Kita juga tidak perlu lagi membahas tentang ucapan yang orang lain berikan kepada kita. Kenapa? Karena itu akan membuat penyakit hati. Fulan B atau fulan yang kedua tadi yang menceritakan kepada kita, kita tidak perlu lagi bertanya kepada dia. Kita tidak perlu lagi bertanya, enggak kok, dia enggak ngomong seperti itu. Atau emang kamu dengerin dari siapa? Sudah cukup.
Kita cuma menyampaikan, saya sudah tabayun, ternyata itu tidak benar. Sudah. Tidak perlu kita tanya lagi, tidak perlu lagi mendengarkan apapun tentang kita yang diceritakan oleh orang lain, karena itu akan membuat hati kita semakin sedih, akan membuat hati kita semakin sakit. Nah, ini yang pertama terkait dengan tabayun. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan yang sangat menarik, ya, tentang apa tadi? Banyak sebenarnya pembahasannya. Pertanyaan yang kedua, Naam, su'udzon. Baik. Naam. Baik, naam, barakallahu fiik. Naam, pertanyaan yang hampir sama dengan yang pertama sebenarnya, yang memang rumus awalnya yang tadi sudah kita pelajari, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk katsirudz dzan, ya, yang melarang kita untuk banyak berprasangka, yang kemudian tadi lahir sebenarnya tajassus. Kita berupaya untuk saling mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kita terus berprasangka. Ya, kita terus berprasangka. Jangan-jangan dia pernah melakukan ini, jangan-jangan dia sebabnya ini, jangan-jangan tujuannya ini, terus. Ya, ketika orang punya kendaraan yang baru, misalkan, oh jangan-jangan dia pengen nyaingin saya. Ya, orang naik mobil dengan kendaraan yang baru, cuma ngucap salam aja, assalamualaikum sambil di dalam kendaraan. Kita hatinya yang kotor ini, pamer sekali dia. Ya, banyak yang seperti itu. Atau misalkan, ya, misalkan ada orang yang sholat sunnahnya rajin, tadinya nggak pernah misalkan, atau tadinya jarang, tapi begitu masuk masjid sholat sunnah terus, caper sekali dia. Nah ini, ya, yang seperti ini awalnya memang dari penyakit hati, katsirudz dzan, berprasangka yang terus, ya, yang akhirnya akan saling cari kesalahan. Nah tadi, ketika dia sudah dapat kesalahannya, yang dia rasa, ini baru prasangka, ingat, kaidahnya ini hanya prasangka. Kesalahan yang dia prasangkakan milik orang lain diceritakan, lahirlah sifat atau perbuatan ghibah. Yang kemudian diantara perbuatan yang lainnya yang akan lahir adalah perbuatan namimah. Gibahnya nggak mempan, misalkan orang ini diceritakan tentang keburukan orang lain, nggak mempan dia, angguk-angguk aja. Akhirnya diadu dombanya, ya. Diceritakan yang buruk ke dia, oh fulan juga sebenarnya sama menceritakan kamu begini. Akhirnya udah jadi, ya. Jadi permusuhan di antara kaum muslimin, yang akhirnya kaum muslimin itu pecah sendiri. Ya, terlebih ini kita mengingatkan semuanya, ya, para akhwat, para ummahat yang mungkin akan banyak waktu bertemu dengan orang lain, akan banyak waktu untuk berbicara dengan orang lain, yang mungkin harus diseleksi lagi apa kira-kira yang harus dibicarakan, apa yang harus dibicarakan, apa yang jadi topik pembicaraan, itu harus benar-benar dijaga. Ya, jangan sampai apa yang dibicarakan, ya, tentunya mengandung hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sama, ya, para ikhwan, para laki-laki, bapak-bapak ataupun yang lainnya juga sama. Ya, ketika bertemu ini yang perlu diwaspadai, yaitunya ada ucapan-ucapan yang tidak baik, yang mengandung unsur menjatuhkan harga diri seorang muslim. Nah, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kita merasa didolimi oleh seorang khodimat atau asisten rumah tangga, ya. Kemudian kita menceritakan kepada suami, kemudian kepada teman-teman dekat, pokoknya tentang perbuatan khadimat tersebut. Tentunya itu kan ghibah, ya Ustaz. Pertanyaannya, kalau jika kita ada sedikit niat untuk membantu orang lain bahwa perbuatan orang itu buruk, jangan sampai kita terkena. Nah, itu apakah ada nilai pahalanya untuk kita menceritakan kepada teman-teman? Nah, itu saja Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat bagus berkaitan tentang ghibah.
memang kalau kita pelajari terkait dengan ghibah, ada beberapa ghibah dalam tanda kutip ini yang diperbolehkan. Ya, ada kalanya kita menyampaikan kekurangan dan kesalahan orang lain yang mengandung maslahat, dan ini dibolehkan. Di antaranya ketika kita mengadukan perkara buruk orang lain untuk dihakimi, dan tentunya kepada orang yang berhak, kepada orang yang berhak. Contoh misalkan ketika kita tahu tentang kesalahan orang lain, kemudian kita adukan ke hakim. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, kita adukan ke hakim. Kalau di kita mungkin bisa kita adukan ke polisi. Ini aib bukan yang kita adukan, aib, kesalahan orang lain. Tapi boleh. Atau ya, orang yang berumah tangga, suami dan istri misalkan, ketika ada permasalahan, silakan diadukan, tapi diadukan ke orang yang memang bisa menyelesaikan masalahnya. Memang ada maslahat ketika dia tahu tentang aib tersebut. Ya. Dan sama yang tadi ditanyakan, ketika ada pembantu atau ART, asisten rumah tangga, yang mungkin mereka berbuat zalim, mengambil hak atau menyakiti anak kita atau merusak perabot rumah tangga dengan sengaja, ya. Kemudian kita ceritakan ke suami, maka insya Allah ini termasuk yang diperbolehkan kalau kita bercerita ke suami dan kemudian selesai masalahnya. Tapi kalau kita ceritakan ke teman lain tanpa ada tujuan yang jelas, ini yang khawatir. Kecuali kalau memang ada maslahat. Apa itu maslahat? Ya. Kalau memang ternyata setelah ditabayun, setelah suami tahu kemudian disidang, kemudian maksudnya disidang di sini adalah ditanyakan tentang kebenarannya, kemudian apa sebab perbuatan tersebut dilakukan, apakah ada hal-hal yang memang dia menjadi penyakit, kemudian dia lakukan terus-menerus tidak pandang orang. Maka ketika kita ingin menceritakan supaya orang lain terhindar dari keburukannya, ini termasuk perkara yang dibolehkan. Tapi ingat, sebatas pelanggaran yang dia lakukan dan tujuan kita memang benar-benar ingin orang lain terhindar dari keburukan yang dia miliki. Jangan ada tambahan-tambahan yang lainnya. Jangan ada kebencian kita adalah kebencian kepada fisik orang, kebencian kepada zat orang, kebencian kepada fulannya, tapi kebencian kita adalah kebencian karena sifat yang dia miliki. Kebencian kita adalah kebencian karena Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, yaitu perbuatan zalim. Nah, ini yang perlu untuk difahami ketika kita melihat kezaliman orang lain. Wallahu taala a'lam. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ada di meja, ya, pertanyaan dari para ummahat yang menulis di kertas selembar ini. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz, wa barakallahu fikum, wa antum ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullah khair. Izin bertanya mengenai hadis Bukhari, seorang muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Apakah yang dimaksud dengan tangannya adalah di dalamnya termasuk membuat fitnah dengan ketikan atau chat via media sosial? Syukran, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus yang tadi sempat terlewat. Nah, yang tadi ketika kita membahas media sosial, ya, memang sekarang bukan lagi hanya dengan lisan, tapi masuk di dalamnya dengan jari, dengan ketikan tangan. Kalau yang ditanyakan apakah masuk kategori dengan tangan, naam, sebenarnya bisa masuk dalam tangan yang bermakna kekuasaan, kekuatan, ya. Contoh orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian dia merendahkan orang lain dengan mengetik di media sosial dan yang lain sebagainya, maka ini dia menggunakan kekuatannya untuk merendahkan orang lain. Dia menggunakan kehebatannya, kekuasaannya untuk menjatuhkan orang lain. Akan tetapi ada orang-orang yang masih belum diketahui tentang kekuatannya. Ada orang-orang umum, orang-orang yang bebas, ya, maksudnya dia adalah ya biasa seperti kita ini. Kemudian main media sosial, menulislah dengan tangannya. Maka ini sejatinya dia sama saja seperti mengucapkan kata-kata yang buruk kepada saudaranya.
termasuk bagian daripada dosa lisan yang hanya dipindah saja sebenarnya. Karena dia tidak mungkin berucap, maka dia ganti dengan ketikan, dan kandungannya pun sama. Ketika dia mengetik sesuatu yang buruk, ya contohnya di sini misalkan menjatuhkan orang lain, membuat fitnah orang lain, ya dia katakan orang lain atau fulan misalkan mencuri, atau fulan, ya ini contohnya misalkan dalam dunia bisnis, ya perusahaan menjatuhkan bisnis orang lain, misalkan menjelek-jelekan di media sosial. Ya kalau memang kita ingin mengkritik mereka, silakan kritik, tapi ingat dengan langsung. Ya, tentunya siapa di antara kita yang ingin dikritik tapi di depan umum? Tidak mau. Misalkan lagi ada orang ramai, kemudian kita kritik atau kita dikritik, tentunya kita nggak mau, marah. Ya, sama saja dia sedang menjatuhkan kita di hadapan orang banyak. Dan kalau memang kita ingin memberikan masukan yang memang benar-benar masukan dan solusi, maka sampaikan tapi dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik adalah dengan berhadapan langsung, ya. Atau misalkan kalau ada chat pribadi, silakan sampaikan. Tapi kalau tadi justru dengan chat-chat tersebut, ketikan-ketikan tersebut, terjadilah fitnah, terjadilah permusuhan, terjadilah orang ini akhirnya benci kepada dia, benci kepada produknya, ya dikarenakan tulisan dia ini merupakan perbuatan yang buruk dan termasuk dari dosa lisan yang kemungkinan pelakunya Allah Subhanahu wa taala seret kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan ini perlu diperhatikan. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua, jika hanya fokus saja membaca Al-Quran dengan sedikit pemahaman tajwid dan tidak faham artinya, apalagi tafsirnya, apakah tetap mendapatkan keutamaan dari Al-Quran? Nah, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bagus berkaitan tentang membaca Al-Quran. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, ya, walladzi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang-orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran, dia kesulitan, ya. Sulit, syaqun artinya sulit, berat. Itu arti dari syaq. Akan tapi Nabi SAW menerangkan ternyata dia dapat dua pahala. Kemudian pahala apa lagi yang dia dapatkan? Tentunya keumuman hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di dunia ini ada dua sebenarnya sikap orang terhadap Al-Quran. Entah dia mempelajari Al-Quran atau dia yang mengajarkan Al-Quran, ya. Ada orang yang mempelajari Al-Quran dan ada orang yang mengajarkan Al-Quran, dan dua-duanya sama-sama menjadi orang yang terbaik, mendapatkan predikat sebagai orang yang terbaik. Memang kita tidak butuh kepada predikat secara khusus, misalkan dibuatkan sertifikat dan yang lain sebagainya. Sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang mencatat dan mengingat tentang kebaikan kita. Yang tentunya ini adalah kemuliaan yang luar biasa bagi para penghafal Al-Quran, bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dan di sini Nabi SAW katakan dengan mempelajari Al-Quran. Artinya apa? Meskipun dia tidak bisa, tapi dia ada upaya untuk belajar, maka predikat tetap dia dapatkan. Predikat sebagai orang terbaik tetap dia dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir mungkin di meja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang ustadzah, Masya Allah, nah, yang mengatakan tidak ada gunanya membaca Al-Quran jika perbuatan masih selfie, nonton film Korea dan lain-lain, kepada penghafal Al-Quran, apakah dia telah berkata yang zalim? Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat bagus, yang ini juga tentunya penting bagi kita untuk memberikan udzur. Mungkin belum mengetahui, dan tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya amal seseorang sia-sia kecuali dengan dalil yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Terkait dengan tidak ada gunanya, ini juga perlu tabayun kembali makna dari tidak ada gunanya seperti apa. Kalaulah memang
artinya tidak berpahala sama sekali bacaan Al-Qur'annya, maka tentu tidak benar. Ya, karena apapun yang dibaca, apapun yang dipelajari oleh orang yang membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasannya. Dan itu sudah jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara seseorang kemudian dia melakukan kemaksiatan berupa misalkan berfoto selfie, diupload di media sosial, atau nonton film-film yang lain sebagainya, tentunya ini merupakan kemaksiatan yang dari kemaksiatan ini akan menghasilkan dosa, ya, yang mungkin kalau dimaksudkan tidak ada gunanya, yang artinya pahalanya akan berkurang karena kemaksiatan yang tetap dia jalankan, maka mungkin bisa sesuai sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya. Dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang penafian iman. Penafian iman bukan berarti penafian secara total, akan tetapi penafian tentang kesempurnaan iman. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan bukan berarti tidak beriman sama sekali. Keimanannya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dosanya pun dicatat. Ya, dosanya dicatat. Dan sekali lagi memang perlu ditabayunkan apa makna tidak ada gunanya. Ya, kalau memang maknanya adalah ya akan berkurang pahalanya, maka ini benar. Ya, akan berkurang pahalanya benar. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dia lakukan akan mengurangi pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan, sebagaimana ini kaidah umum. Akan tetapi maksud dari tidak ada gunanya itu adalah tidak berpahala sama sekali, maka tentunya ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Dikarenakan ya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Apakah dia ikhlas? Ya, bisa jadi orang-orang yang kita lihat baik-baik saja, ternyata di dalam hatinya tidak ada keikhlasan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di dalam hadisnya, ya, bagaimana ada orang yang begitu semangat di dalam berjihad, dia masuk ke saf-saf musuh, dia merangsek masuk ke dalam barisan musuh, dia luar biasa di dalam berperang, menghabisi beberapa orang. Para sahabat ada yang terkagum, kemudian ya mengucapkan bahwasanya orang ini ya baik, bagus, bahkan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak, akan tapi dia termasuk dari penduduk neraka. Subhanallah. Orang yang berjihad, orang yang sudah luar biasa di medan perang, menghabisi banyak musuh, akan tapi Nabi SAW melabelinya dengan penduduk neraka. Sahabat ini menjadi kaget, kemudian diikuti perjalanan kehidupannya. Ternyata di akhir kisahnya, orang yang tadi dikira hebat ini akhirnya bunuh diri karena tidak tahan dengan ujian luka yang dia dapatkan. Akhirnya menjadi penduduk neraka padahal melakukan perbuatan yang luar biasa. Dan sebaliknya, ternyata ada orang yang melakukan perbuatan dosa. Contohnya adalah kisah wanita yang berzina, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui kesalahannya, kemudian meminta untuk dirajam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dari awal sudah menangguhkan hukuman untuk wanita. Artinya dia sudah diam saja. Akan tapi wanita ini ingin untuk ditegakkan hukum kepada dirinya. Yang kemudian akhirnya setelah anak ini dilahirkan, setelah anak ini dewasa, ya maksudnya sudah disusui, kemudian datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru ditegakkan hukum rajam. Dan ternyata ketika selesai dihukum rajam, ya ada di antara para sahabat yang mencaci maki wanita tersebut, menjelek-jelekan wanita tersebut. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi SAW menegur, sungguh wanita ini telah bertaubat. Kalau seandainya taubat ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka akan cukup kebaikan taubat yang dia sudah lakukan. Kita lihat perbuatannya adalah perbuatan yang keji, akan tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, dan taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya diterima atau tidak amal seseorang tentunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal perbuatan kami. Dan itu pula yang kita doakan orang yang sudah meninggal, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, berilah dia rahmat, berilah kasih sayang kepadanya.
Dan ini bukti bahwasanya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, dan kita hanya bisa mengingatkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita hanya bisa mengingatkan agar seseorang melakukan kewajiban, akan tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala dan amal diterima atau tidak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para akhwat, para ummahat, a'azanillahu ayyakum, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan kita diberikan kemudahan, keberkahan, hidayah dan istiqamah untuk senantiasa mempelajari ilmu agama, karena inilah bekal yang memang kita butuhkan. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memiliki ilmunya. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari ana dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari perkara yang demikian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.